Baiklah, di sini kita sudah melihat ada satu gambar ya dengan 4 kuadran, ada panah yang arah vertikal dan horizontal. Di vertikal ada tulisan as, yang atas, yang bawah ada tulisan tell. Yang sebelah horizontal, sebelah kanan ada solution, sebelah kiri adalah problem. Saya akan menggunakan gambar ini untuk menerangkan tentang perbedaan istilah penggunaan mentoring, coaching, consulting, dan counseling. Ya. Jadi kita lihat di sini, saya mau mulai dari sebelah ini aja dulu, kanan, ya. Coaching. Apakah coaching itu? Coach itu kalau kita melihat dari kamus itu artinya to coach itu to instruct, to direct atau to train intensively. Jadi dia itu bagian dari suatu pelatihan yang terstruktur sebenarnya ya. Jadi itu coach itu tujuannya apa? Dia itu berusaha untuk meningkatkan keterampilan seseorang atau pegawai. Jadi supaya kompetensinya meningkat ya. Jadi, seorang coach itu berfokus pada specific skills atau development goal dari seorang pegawai. Terus di sana nanti ada tugas-tugas konkret yang harus diselesaikan oleh muridnya atau coachnya dalam waktu tertentu. Ya. Di sini berarti coach itu banyak melakukan asking, ya, bertanya. Karena untuk peserta dapat menemukan solusi untuk mencapai tujuannya dan dapat mendapatkan solusi sendiri, coach itu harus banyak bertanya dan menggali dari peserta. Jadi peserta atau coachee dituntut supaya berpikir lebih, ya, sehingga kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi itu tergali di situ. Jadi coachee akan jadi independen, jadi dia punya ownership ya atau kepemilikan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Jadi solusi bahkan tidak diberikan oleh seorang coach karena itu harus digali sendiri oleh seorang coachee. Ya. Jadi fokusnya adalah melihat saat ini dan untuk ke depan. Ya, di waktunya adalah now and the future. Ya. Jadi memang coach banyak bertanya ya. Seorang coach juga tidak harus orang yang berpengalaman di dalam bidang itu ya. Nanti ada bedanya dengan fungsi yang lain. Oke, kalau sampai sini jelas, saya akan lanjutkan ke mentor ya. Mentor adalah kalau dalam bahasa Inggris ya, to mentor itu to give advice ya dari someone experience. Jadi seseorang yang punya expertise di sini ya. Jadi mentor tuh orang yang menawarkan knowledge ya atau expertise dan advice kepada mereka yang belum berpengalaman. Ya. Jadi dia harus orang yang punya pengalaman di hand-on experience ya di dalam suatu area yang harus dikembangkan gitu ya. Jadi dia itu banyak memberikan atau telling solution ya. Dia banyak membuka wawasan ya. Seorang mentee ya membuat pegawai itu supaya komit untuk belajar dan berkembang ya. Jadi mentorship itu waktunya pasti jangka waktunya lebih panjang. Beda dengan coaching tadi tuh ada waktu tertentu ya, certain period untuk pengerjaan task ya. Nah, jadi rata-rata sih kalau di tempat kerja seorang mentor adalah senior atau pegawai senior atau atasan gitu ya. Sedangkan coach ya seperti saya sebutkan tadi ya mungkin di bagian dari training. Misalkan kita lihat misalkan Latsar gitu ya untuk CPNS itu mereka di coach ya oleh seorang pendamping ya. Oke ya, kita langsung lanjutkan ke consulting. Consulting di situ ada tell dan problem. Kalau consultant berarti bagaimana dia? Kalau consult kan to provide professional expert atau provide advice juga. Tapi di sini konsultan itu ada masalah, kemudian dia memberitahu solusinya. Jadi dia membantu nasihat atau pemecahan masalah secara instan, gitu ya. Dan konsultan itu per tugas atau per masalah, per assignment. Ya, misalkan contoh, masalah di pajak dengan konsultan pajak. Saya butuh konsultan perencanaan keuangan.
biasanya sih konsultan hanya memberikan nasihat ya atau solusinya seperti apa. Tapi rata-rata di Indonesia konsultan itu ikut dalam implementasi atau pelaksanaan pekerjaan. Seperti contoh di BWPK kantor saya itu waktu mereka akan menyiapkan corporate university sekitar tahun 2015-2016 itu mereka membutuhkan bantuan konsultan karena dalam internet kita belum paham ya corporate university itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kita butuh dibantu seseorang yang profesional ya untuk memberikan masukan. Jadi kalau konsultan tuh pasti ada pengetahuan spesialisasi ya bidang tertentu gitu ya. Jadi kalau konsultan biasanya memang temporary solution ya pada suatu masalah. Karena dia hanya cukup memberikan solusi yang diminta atau apa yang dibutuhkan ya. Ya untuk sekali periode pengerjaan yang dimintakan itu ya. Kemudian yang sekarang saya masuk ke counseling ya. Konselor kalau pelakunya itu. Kalau konseling itu dia banyak apa ya? Melihat dari problem ya. Konselor itu bertanya selalu kenapa, why. Jadi dia banyak bertanya-tanya kepada seseorang yang mempunyai masalah gitu. Karena tujuannya dia harus mencari tahu, menggali dari masa lalu. Jadi dia mempelajarinya dari the past itu. Untuk tujuannya mostly mengetahui kendala psikologi seseorang ya. Biasanya masalah pribadi. Karena apa? Biasanya kalau counselor itu hanya untuk membangun self understanding saja sih dari seorang pegawai ya yang membutuhkan bantuan dia ya, dengan waktu yang terjadwal pasti ya. Jadi dia tuh berdasarkan problem, kemudian dia bertanya-tanya, kemudian dia membantu mengatasi kendala pribadi yang dihadapi oleh seorang kliennya. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lain waktu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Vita. Saya masih belum jelas antara mentor dengan coach, bisakah diberikan contohnya? Oke, Vita, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi mentor seperti yang saya sebutkan tadi adalah orang yang harus berpengalaman ya. Jadi dia punya hands-on experience karena dia nanti harus bisa memberikan contoh, dia harus bisa mencontohkan, kemudian dia juga mendemonstrasikan ya, showing kepada mentinya. Jadi seorang mentor tuh harus side by side ya, selalu mendampingi terus ya, membersamai. That's why tadi contohnya saya sebutkan itu atasan langsung misalkan atau senior, dan mentor itu pasti mentoring itu butuh waktunya lama ya. Nggak harus atasan sih, bisa juga orang yang berpengalaman ya, yang lebih senior di dalam bidang yang sedang dibuatkan mentoringnya. Saya mungkin contoh pribadi saya saja ya, saya kan juga seorang pengajar TOT ya, training of trainer untuk English Facilitator. Itu saya mengajar sudah beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ada 5-6 tahunan TOT bahasa Inggris itu. Peserta saya sudah banyak dari seluruh Indonesia. Mereka tuh masih sesekali meminta kepada saya membantu misalkan dalam hal menyusun presentasinya terkait topik tertentu. Dalam hal mereka butuh seperti bantuan khusus itu, saya akan mendampingi mereka ya, menyusun seperti apa gitu ya. Saya kasih contoh-contoh yang pernah saya lakukan gitu. Kami juga punya kayak COP ya, knowledge sharing, kita pakai grup WhatsApp, kita selalu kadang kita kirim email bahan dengan email, dan kami selalu membina networking kami gitu ya untuk English trainer ini, English facilitator. Nah, kalau coach itu kan tadi saya sebutkan dia banyak bertanya-tanya, dia sekedar pendampingan saja, dia hanya mendampingi saja. Terutama dia kan bagian dari pelaksanaan Dikjartih ya, atau pelaksanaan training pendidikan. Jadi dia tuh tidak selalu harus menemani mengerjakan tugas itu, malah seringnya dilepas gitu. Dan fokus dia adalah mengerjakan kompetensi now sekarang yang harus diselesaikan gitu. Beda dengan mentor kan jangka panjang juga sampai future gitu ya. Kalau ini hanya untuk
skill tertentu kalau coach itu ya. Satu contoh misalkan saya pernah mengajar mata pelajaran desain kurikulum ya. Jadi tugas saya di sana hanya sebagai coach. Saya sama sekali tidak intervensi dengan peserta diklat saya ketika mereka mendapat action learning misalkan untuk menyusun kurikulum. Ya mereka akan bertanya kepada saya sekedar mengarahkan. Bahkan saya tanya menggali itu harusnya bagaimana. Jadi saya kembalikan pertanyaan itu kepada mereka karena mereka harus problem solving juga sendiri gitu ya. Jadi itu sih contoh yang bisa saya berikan ya. Saya harap terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Setio, dia bagaimana definisi mentoring coaching yang menurut peraturan LAN nomor 26 tahun 2015. Oke. Ya, saya coba jawab ya. Mas Setio, untung saya seorang ini ya penilai di TPP ini ya, Dupak Widya Iswara di LAN ya. Jadi mungkin saya bisa jawab sedikit. Kalau di peraturan LAN itu, aduh saya nggak ada peraturannya dengan saya. Tapi begini, coaching itu kan coaching untuk laser ya kalau di peraturan LAN, karena itu diklat non ASN. Ya, coaching itu sudah ada ketentuannya, nanti ada Anda bisa cari itu ya. Kartu kendalinya nomor berapa, kalau nggak salah nomor 22 atau berapa, pokoknya pendampingan itu ada setelah tatap muka gitu ya. Kalau nggak 22 di situ ada gitu ya. Nah itu ada ST khusus kan, coaching itu pakai SK malah, kalau bukan SK gitu ya. Nanti seorang coachnya itu harus melaksanakan bukti konsultasinya seperti formulir konsultasi kalau di coaching ya. Jadi yang ada tanda tangan coach dan juga tanda tangan yang melaporkan coachnya itu. Nah, sedangkan kalau pembimbingan yang dimaksud pembimbingan di peraturan itu mungkin pembimbingan yang sifatnya adalah, kalau saya pernah ikut diklat namanya COCO ya, consulting dan coaching ya. Itu yang pembimbingan yang istilahnya di KK16 kalau nggak salah, itu KK16 itu dia tuh pakai surat tugas ya. Dan itu pembimbingannya sudah terjadwal menurut kurikulum diklatnya ya. Jadi seorang pembimbing dia hanya cukup membuat laporan bimbingnya itu yang ada judulnya, ada kegiatan tahapannya apa, cukup laporan itu tanpa memberikan lembaran apa itu konsultasi seperti di coach itu ya. Itu sih seingat saya, karena coba nanti Anda cek lagi ya di peraturan LAN ya, saya kurang hafal kartu kendalinya itu kakaknya itu berapa nomornya. Yang jelas kalau pembimbingan itu di sini bukan seperti mentor ya. Kalau mentor tuh kan berpengalaman tapi dia side by side gitu kan, harus ini ya. Kalau yang di LAN itu kan pembimbingan dalam Dikjati ya. Jadi pembimbingannya itu dalam Dikjati. Kalau mentoring kan ideally kan di tempat kerja ya, di job experience itu. Nah, kalau di peraturan LAN itu dia pembimbingan dalam hal terkait Dikjati. Jadi istilahnya kalau guru, saya lupa namanya Pak Marpong itu siapa itu ya, yang mengajar itu beliau mengatakan itu COCO ya, consulting dan coaching untuk penyelesaian produk diklat. Jadi intinya dia untuk membantu membimbing menyelesaikan produk diklat. Jadi kalau saya jadi ingat ya, ada proper ya, proyek perubahan atau kertas kerja itu pendampingan ya. Jadi coach juga, dia tuh coach seorang proyek perubahan gitu ya, proper itu. Ada nomor kakaknya lain, kalau nggak salah nomor 18 atau 19 gitu. Ini tolong dicek ya Mas ya. Yang jelas kalau di peraturan LAN itu mengatur yang terkait Dikjati gitu ya. Jadi saya lebih suka, menurut saya disebut ini ya, pembimbingan di dalam Perlan itu disebut dengan COCO ya, consulting dan coaching. Sedangkan coaching itu tadi proses pendampingan saja gitu ya. Saya kira itu aja jawaban saya. Terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Oke, saya jawab pertanyaan ketiga yang terakhir ya, karena ini waktu kita sudah hampir habis. Ini maaf nih suaranya agak ini ya, berisik, lagi hujan ya pagi-pagi. Pertanyaan terakhir dari Natasha. Menurut Ibu Evi, tolong di-share pengalaman
ketika menjadi coach itu apa keterampilan yang harus kita miliki. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya cerita pengalaman ya. Jadi yang jelas coach itu butuh jam terbang, paling nggak dia sudah pernah mengajar sesuatu. Kalau menurut saya jam terbang yang di atas 300 JP, 100 JP mungkin lah, paling nggak Anda sudah pernah mengajar ya. Coach itu ada juga teman-teman saya yang sudah certified coach in something, tapi menurut saya sih yang penting basic skillnya coach itu Anda miliki, nggak perlu certified atau tidak. Kalau Anda sudah punya jam terbang di atas 300 JP itu saya rasa sudah bisa melakukan ya. Kalau buat saya yang pertama dia harus punya active listening ya, dia harus bisa mendengarkan gitu ya, karena kan dia nanti bertanya, kalau coachingnya menjawab kan dia harus active listening juga gitu ya. Jadi dia harus punya itu ya, communication skill ya, komunikasi yang efektif itu harus dia miliki. Kompetensi itu wajib menurut saya untuk seorang fasilitator. Kemudian mungkin facilitating skill juga, karena itu sesi coaching itu akan menjadi sesi learning juga. Jadi bagaimana dia menyajikan, menerangkan sesuatu, untuk facilitating skill. Juga dia menurut saya harus bisa synthesize ya. Synthesizing itu dia kan nanti mengadopsi gagasan atau masukan atau ide dari seorang coach, dan dia bisa mengkonstruknya jadi value buat dia. Meskipun solusi itu tidak dia beritahu kan, tapi dia akan tahu ya mana respons seorang coach yang tepat atau tidak gitu ya. Nah, mungkin satu lagi terkait motivasi ya. Seorang coach itu harus bisa memotivasi coachnya supaya learningnya menjadi efektif dan produktif, dan sehingga coach itu berhasil ya dalam learningnya. Oke ya teman-teman, terima kasih telah mengikuti sesi ngobrol pagi ini. Kita akan ketemu lagi next time. Saya akan share nanti di FB saya kapan kita akan ketemu lagi dengan topik-topik tentang corporate university lainnya. Thank you all for today. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.